Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurul Islam dengan NIM 1993141093. Nomor urut absen 71 dari kelas MSDMA. Prodi Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2021-2022. Dengan mata kuliah Psikologi Industri. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa saya mengenai isu keberagaman di perusahaan Unilever Indonesia. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu Unilever. Perusahaan Unilever telah tumbuh bersama masyarakat Indonesia selama lebih dari 85 tahun. Melalui produk-produk dan kampanye-kampanyenya, perusahaan ini ingin terus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Hal itu sejalan dengan purpose atau tujuan mulianya untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan atau ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Selanjutnya yaitu Komitmen Unilever Indonesia terhadap keberagaman dan inklusivitas. Unilever Indonesia adalah perusahaan yang sangat menghargai keberagaman dan inklusif, menghormati segala bentuk perbedaan, tidak membeda-bedakan, dan percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama. Selanjutnya yaitu dalam menjalankan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, perusahaan Unilever berfokus pada 3 hal. Yang pertama yaitu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam manajemen untuk menciptakan kesetaraan gender. Unilever Indonesia percaya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkarir di perusahaan. Nah, yang kedua, membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat dan memberikan akses kepada rekan-rekan disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan yang mereka jalankan dan termasuk untuk bisa bekerja dengan perusahaan Unilever. Yang ketiga, menghargai keberagaman dengan menghapus stigma negatif dan diskriminasi di tempat kerja maupun di masyarakat. Selanjutnya yaitu komitmen perusahaan untuk menciptakan kesetaraan gender. Yang pertama, di level perusahaan. Sejak tahun 2009, Unilever secara global telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan dengan kesetaraan gender. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam menggapai peluang karir, sehingga mereka pun diperlakukan secara sejajar. Sebagai salah satu bukti, pada akhir tahun 2019, 44,1% dari jajaran direktur Unilever Indonesia terdiri dari karyawan perempuan dan 40,7% dari jajaran manajer juga ditempati oleh karyawan perempuan. Unilever Indonesia juga menjadi tempat yang ramah bagi perempuan untuk bekerja dengan menyediakan berbagai fasilitas dan program, seperti menyediakan daycare, ruang laktasi, dan cuti melahirkan selama 4 bulan. Sementara bagi karyawan pria, Unilever Indonesia memberikan paternity leave selama 3 minggu, agar mereka bisa turut membantu istrinya dalam merawat buah hatinya yang baru lahir. Untuk memiliki program Women in Engineering Leadership Fellowship untuk mendukung perempuan Indonesia berkarir di bidang teknik yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki. Baru-baru ini, Unilever Indonesia telah menandatangani dokumen CEO Statement untuk Women Empowerment Principles yang digagas oleh UN Global Compact dan UN Women. Dengan demikian, Unilever Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus memajukan kesetaraan gender di tengah tempat kerja, konsumen, maupun masyarakat melalui penerapan 7 prinsip pemberdayaan perempuan. Yang kedua yaitu di level program atau brand. Beberapa program yang dijalankan oleh perusahaan Unilever
Yang pertama, yaitu program Bank Sampah, yang dimana program pemberdayaan perempuan berbasis komunitas yang dilakukan sejak tahun 2008 dan telah menjangkau 567.373 orang, di mana mayoritasnya adalah para ibu. Yang kedua yaitu program Saraswati, program pemberdayaan petani perempuan Bango yang telah menjangkau 3.250 perempuan sejak tahun 2001. Yang ketiga yaitu platform belajar online We Learn, program yang dijalankan Sunlight bersama UN Women untuk membina perempuan yang ingin memulai dan mengembangkan usaha. Yang keempat yaitu program Bintang Beasiswa Fair and Lovely yang diperuntukkan bagi wanita muda dengan aspirasi, motivasi, dan prestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi namun terkendala secara finansial. Yang kelima, program Sunsilk #tak terhentikan, membuka kesempatan bagi perempuan muda untuk meraih mimpi mereka melalui serangkaian pelatihan untuk menginspirasi dan menggali potensi diri. Yang keenam yaitu program Mari Bicara, persembahan Sariwangi, mendorong perempuan untuk memulai percakapan yang bermakna sehingga tercipta keharmonisan, kebersamaan, dan keterbukaan dalam keluarga. Yang ketujuh yaitu program Royco Nutrimenu, program edukasi mengenai bagaimana menghadirkan masakan lezat dan bergizi seimbang untuk keluarga sekaligus bagaimana mencegah malnutrisi pada anak. Program yang dijalankan bersama dengan PKK ini telah menjangkau 20.000 ibu di Indonesia. Yang kedelapan, program Sunlight Wanita Berkarya, program edukasi mengenai wirausaha sekaligus memberikan akses finansial kepada 80.000 perempuan melalui kemitraan dengan Amarta. Dan yang kesembilan yaitu program Dove Self Esteem. Rendahnya kepercayaan diri dan kekhawatiran remaja perempuan akan penampilannya dapat menghambat potensi, kesehatan, pergaulan, bahkan prestasi mereka di sekolah. Program ini telah membantu orang tua, mentor, guru, dan pemimpin muda dalam menyampaikan edukasi mengenai kepercayaan diri yang hingga kini telah menjangkau lebih dari 20 juta remaja. Berkat upaya yang dilakukan oleh Thomson Reuters Global Diversity dan Inclusion Index tahun 2018 menempatkan Unilever Indonesia sebagai salah satu organisasi paling beragam dan inklusif di dunia. Selain itu, lebih dari 7.000 perusahaan publik yang dievaluasi pada berbagai indikator keanekaragaman, inklusi, dan pengembangan SDM, Unilever Indonesia berada di peringkat ke-22 di seluruh dunia dan merupakan organisasi dengan skor tertinggi kedua di Asia, dengan hanya 14 perusahaan Asia lainnya yang termasuk dalam daftar 100 teratas. Selanjutnya yaitu komitmen perusahaan untuk memberikan akses kepada disabilitas. Saat ini, Unilever Indonesia sedang menjajaki rencana untuk merekrut personil penyandang disabilitas untuk bergabung di perusahaan. Berbagai asesmen sedang dilakukan untuk mempersiapkan hal tersebut. Salah satunya dengan menciptakan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. Sederetan brand Unilever Indonesia memiliki program yang dikhususkan untuk mengangkat semangat inklusivitas. Contohnya, yang pertama, Rexona, #Gerak Tak Terbatas, kampanye yang mengajak dan memfasilitasi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, untuk bisa lebih aktif bergerak. Kampanye ini didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan MRT Jakarta. Dan yang kedua yaitu Walls Merah Putih Menyatukan Kita, kampanye yang merangkul anak-anak penyandang disabilitas dan non-disabilitas untuk memaknai keberagaman dan persatuan dalam kebahagiaan. Kampanye ini didukung oleh Yayasan Pembinaan Anak Cacat Nasional atau YPAC Nasional. Dan yang terakhir yaitu komitmen perusahaan untuk menghargai keberagaman dengan menghapus stigma negatif dan diskriminasi di tempat kerja maupun di masyarakat. Seluruh hal yang dilakukan perusahaan Unilever Indonesia
Dan brand-brandnya tidak lepas dari mendorong masyarakat menghargai keberagaman, menghapus stigma negatif dan diskriminasi. Unilever Indonesia percaya semua orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlakuan yang baik, kesempatan yang sama terlepas dari apapun, baik itu dari gender, suku, ras, agama, dan golongannya, atau SARA. Nah, itulah tadi hasil analisis saya mengenai isu keberagaman di perusahaan Unilever Indonesia. Kurang dan lebihnya dari apa yang saya jelaskan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.